Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik pengajian kagari rahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan dengan hadis ke-9 dari Arba'in atau 40 hadis Imam Nawawi. Dalam hadis ke-9 ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, salah seorang sahabat yang terkenal, radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda bahwasanya apa yang telah aku larang, ya apa yang telah Rasulullah larang pada kita, ini rangkumannya ya, maka jauhilah. Tadi lihat di sini bahasa yang digunakan ya, jauhilah. Jangankan yang tidak menggunakan kata jangan lakukan, tapi jauhilah. Nah ini stylenya style seperti Al-Quran ya. Kalau mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Ya, jadi apa yang telah Rasulullah larang kepada kita, jauhilah. Don't even stay close to it. Alright. Kemudian yang kedua, apa yang telah aku perintahkan kepadamu, maka lakukan sebanyak-banyaknya kemampuanmu. Ya, di sini dalam bahasa Arab, wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Lakukan sebanyak kamu mampu. Ya. Kemudian disebutkan juga berikutnya Rasulullah SAW bahwasanya bangsa-bangsa yang datang sebelum kamu, jadi sebelum zaman Rasulullah SAW, bangsa-bangsa tersebut hancur. Kenapa? Karena mereka terlalu banyak bertanya yang tidak perlu. Ya, seperti dalam surat Al-Baqarah, Bani Israel terlalu bertanya, kambingnya seperti apa? Bertanya-tanya sampai akhirnya mereka hampir tidak melakukannya. Jadi, apa yang menghancurkan mereka, seluruh kaum sebelum kamu, sebelum umat Islam adalah terlalu banyak bertanya yang berlebihan, yang tidak perlu. Ya. Kemudian juga mereka terlalu banyak berselisih pendapat, berbeda pendapat dengan Rasulullah, dengan Rasul mereka. Ya. Jadi Rasul itu diturunkan Allah untuk mengajarkan mereka, ya, turuti apa yang mereka Rasul sampaikan. Ya, dalam Al-Quran juga dalam konteks umat Islam disebutkan ya, perintah atau patuhi perintah Allah dan Rasulnya. Kita harus mengikuti perintah. Jadi apa yang menghancurkan bangsa-bangsa sebelum umat Islam adalah mereka terlalu banyak bertanya yang tidak perlu dan juga terlalu banyak berselisih pendapat atau banyak berselisih pendapat dengan Rasulnya. Itu hadisnya, rangkumannya ya, ini disampaikan atau diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, dua kitab besar hadis dalam agama Islam menyampaikan hadis ini juga ya. Ya, jadi di sini sekali lagi pertama poinnya ya, apa yang dilarang. Rasulullah SAW menyebutkannya pertama kali, apa yang aku larang, jauhi. Jauhi, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Dan apa yang aku perintahkan, lakukan sebanyak kemampuanmu. Oke. Nah, terus kalau ada yang dilarang, ada yang diperintahkan, tapi kan tentunya ada juga yang di tengah-tengah. Yang Rasulullah SAW tidak menyebutkannya, tidak melarang, tidak juga memerintahkan, dan juga bahkan tidak menyebutkannya sama sekali, ya karena tidak mungkin semuanya ada dalam hadis, walaupun hadis itu ada ratusan ribu. Nah, inilah gunanya tadi, jangan terlalu banyak bertanya, ya. Misalnya untuk yang dilarang, tanya-tanya. Ya, misalnya kita terlalu banyak bertanya, udah jelas itu katakanlah tidak ada secara jelas dalam Al-Quran ataupun hadis. Gunakan akal kita, ya, gunakan akal kita. Konfirmasi dengan para ulama. Pada saat sudah jelas, jangan terlalu banyak pertanyaan berlebihan. Kalau kasusnya gini, bagaimana? Kasusnya begini, bagaimana? Kalau sudah jelas, insya Allah kita meminta kepada Allah untuk diberikan petunjuk, kemudian kita jalankan. Ya, jangan terlalu banyak mengandai-andai kasus-kasus yang belum tentu kita juga terjadi pada kita. Ya, kita hidup misalnya di Kanada atau ada orang juga yang hidup di Indonesia, kasus tertentu tidak mungkin atau chancesnya atau kemungkinannya kecil, tapi kita bertanya-tanya. Bertanyalah sesuai dengan apa yang kita perlukan, keluarga kita perlukan, dan sebagainya. Ya. Dari situ mulainya. Jangan terlalu mengandai-andai atas sesuatu yang tidak relevan untuk kita. Itu satu. Kemudian kalau sudah disampaikan hukumnya oleh orang yang mengetahui, para ulama, kita ikuti. Ya, kita ikuti.
Demikian. Eh, Misalnya juga dalam hal-hal yang dibolehkan, naik haji dibolehkan, kan? Bagaimana kalau naik haji tiap tahun? Kalau di Indonesia susah ya. Kalau di Kanada mungkin naik haji tiap tahun. Apa hukumnya naik haji tiap tahun? Tidak disebutkan oleh Rasulullah. Rasulullah juga tidak melakukan haji tiap tahun. Apakah dilarang? Di situ tadi, jangan terlalu banyak bertanya. Lakukan sebanyak kemampuanmu. Kalau kamu mampu, lakukan. Kalau kamu tidak mampu, jangan lakukan. Ini sebetulnya hadis ini ada kaitannya dengan masalah haji. Ya, bulan haji sekarang ini. Para sahabat bertanya, apakah boleh melakukan haji tiap tahun? Ya, jangan terlalu banyak pertanyaan seperti itu. Nanti soalnya Rasulullah SAW tidak menyebutkan. Karena kalau Rasulullah SAW menyebutkan, bisa jadi dianggap sebagai hukum. Nah, Rasulullah SAW mempunyai rahmah, mempunyai kasih sayang bagi kita, tidak mau menjadikan itu hukum, makanya Rasulullah SAW diam. Ya, nah, makanya seperti itu. Tapi kalau kamu mampu atau kita mampu, lakukan sebanyak mampu. Tapi kalau tidak mampu, jangan memberatkan diri kamu. Puasa juga ya, paling banyak puasa, puasa dibolehkan, dipuji, lakukan sebanyak kamu. Ya, tapi jangan terlalu memberatkan. Kalau bisa 3 kali, 3 hari 1 bulan, lakukan 3 hari 1 bulan. Ya, ya seperti itu. Sekarang buat bulan Zulhijjah, kalau bisa 9 hari, lakukan sebanyak-banyaknya 9 hari. Ya, eh, apakah boleh setelah hari Tasri juga melakukan puasa? Tentunya boleh, tapi jangan memberatkan eh, diri kamu. Belum tentu kuat. Ya, yang penting kita konsisten. Kalau tidak mampu, paling tidak di hari Arafahnya. Ya, kalau tidak mampu juga, ya karena sakit atau bagaimana, lakukan amal ibadah lain. Karena amal ibadah di bulan Zulhijjah ini, terutama di 10 hari bulan Zulhijjah pertama itu sangat disayangi oleh Allah, melebihi jihad fisabilillah, kecuali kalau orang yang jihad itu meninggal di jalan Allah. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik majikan dirahmati Allah, yang benar hanya di Allah, yang salah dari Irfan, mohon maaf, atas kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.